Tanpa sengaja, sebuah batu mengenai jasad kepala manusia dan membuatnya hancur. Salut teman, kenalin nama aku Alicia. Kali ini aku mau membahas salah satu buku dari penulis Prancis yang terkenal. Judulnya The Hollow Needle. Ini salah satu buku karya Maurice Leblanc yang udah terkenal banget. Kenapa gitu? Maurice Leblanc itu sebenarnya udah banyak banget menerbitkan karya, uh, tapi series ini itu yang bikin nama dia makin naik, ketika pada saat itu ia diminta salah satu majalah untuk menerbitkan cerita dengan tema detektif, karena pada saat itu juga memang tema detektif ini lagi booming banget ya, kayak ceritanya Sherlock Holmes kayak gitu. Tapi alih-alih bikin karya yang tokoh utamanya seorang detektif, Maurice Leblanc ini justru membuat tokoh utamanya adalah seorang pencuri, yaitu Arsène Lupin. Nah, salah satu karya yang paling terkenal ya ini tadi ini, The Hollow Needle, atau di bahasa Prancisnya Le Guille Clos, yang terbit pada tahun 1909. Buat kalian yang belum tahu siapa sih Arsène Lupin, aku bakal jelasin. Jadi Arsène Lupin ini simpelnya adalah seorang pencuri, tapi dalam bukunya ia digambarkan sebagai sosok pencuri yang memang itu berpendidikan, kemudian cerdas dan mahir menyamar. Karena kenapa gitu? Kok mahir menyamar? Karena di setiap aksinya pasti Arsène Lupin ini selalu menyamar dengan identitas lain di buku ini juga. Nah, namun dia itu kalau mencuri bukan semata-mata uh, karena uang atau klepto atau emang dia ingin gitu. Tapi mungkin sekarang kita nyebutnya antihero kali ya. Karena pencurian yang dia lakukan ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari kritik sosial yang ingin digambarkan oleh Maurice Leblanc. Kalian nanti kalau baca bisa lihat aja korban-korban yang dia sasarin itu uh, bukan rakyat jelata atau rakyat-rakyat biasa, tapi bangsawan atau instansi yang memang bermasalah, korup gitu. Dia itu kalau mau mencuri itu pasti effort banget. Kenapa? Pasti setiap kasus pencuriannya dia suka ngasih teka-teki ataupun tanda-tanda atau surat untuk mengecoh penyelidikan kepolisian. Jadi awal mula kejadiannya itu saat malam, yaitu di sebuah komplek tempat tinggal milik Comte de Jaffa, atau bisa disebut juga salah seorang bangsawan baron. Kompleknya ini dia tuh diserang. Keluarga mereka sadar karena ada suara gonggongan anjing. Malam itu pokoknya mereka lalui dengan segala kejadian yang menyeramkan, mulai dari suara langkah misterius, entah itu dari mana ya, kemudian penembakan kepada salah satu pelakunya, dan tentunya kejadian di malam itu cukup memakan korban, yaitu asisten si Baron sendiri yang bernama Jean Daval. Selayaknya kasus penyerangan, pasti akan ada laporan. Di pagi harinya, kepolisian Uville-la-Rivière mendapatkan laporan tentang penyerangan itu dan langsung menyelidikinya. Kemudian ya selayaknya penyelidikan ya pasti bakalan ada banyak wartawan yang ikut
meliput perkembangan kasusnya di tempat kejadian perkara. Para wartawan itu sempat ditanyai satu-satu oleh pihak kepolisian, kayak ditanyain identitas, nama, bahkan bukti bahwa dia merupakan seorang wartawan. Nah, di antara wartawan itu ada salah satu remaja atau mahasiswa yang ikut. Dia ini sempat dicurigai sama pihak kepolisian karena takutnya kan mungkin dia merupakan salah satu pelaku, kan kita tidak tahu. Dan ditanyain segala macam tentang identitasnya. Nah, remaja ini dia mengaku merupakan salah satu murid tingkat 6 di lycée Janson de Sailly yang bernama Isidore Beautrelet. Nah, Beautrelet ini nantinya bakalan jadi musuh mungkin, atau bisa dibilang juga saingan Arsène Lupin ke depannya. Karena menurut aku dia itu 11-12 sama Lupin. Cerdik, pintar, terus kemampuan analisisnya juga yang oke banget. Sepintar itu memang. Dia bahkan terkenal di sekolahnya. Dan dia bahkan nanti bakalan bekerja sama kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Dan bikin perkembangan kasus ini tuh berkembang pesat gitu loh. Dan bahkan Lupin sendiri pun was-was. Nah, kita kembali ke kasusnya, perkembangan kasusnya. Kan tadi Beautrelet itu bekerja sama dengan kepolisian tentang kasus ini. Dan dia menjabarkan, menurut analisis dia, sebenarnya benda-benda yang ada di dalam biara itu palsu. Kayak lukisan hasil karya pelukis terkenal, sampai patung-patung yang ada di sana. Udah diduplikat beberapa bulan yang lalu. Hal ini dibuktikan sendiri sama Beautrelet dengan merobohkan patung-patung itu ketika ia menyelidiki keberadaan si Arsène Lupin. Karena di kasus ini dicurigai adanya keterlibatan si Arsène Lupin. Ketika patung-patung itu ia robohkan, ternyata bukannya batu, justru malah terbuat dari bahan daur ulang murahan. Kemudian di lain hari, pihak kepolisian menemukan surat misterius yang berisikan angka. Tapi kepolisian ini menganggap surat itu cuma surat nggak penting. Padahal itu merupakan salah satu petunjuk yang sangat penting nanti di akhir cerita. Nah, tapi kita mundur dulu ke kejadian sebelum ini. Jadi, beberapa hari setelahnya, setelah adanya laporan itu, tentu biara kediaman Baron itu bakalan dijaga ketat. Tapi malam itu terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan untuk mengecoh penjaga. Salah satu sisi komplek itu dibakar dan membuat fokus pengawasan penjaga itu menjadi berfokus ke area yang dibakar itu. Gitu. Di pagi harinya, Beautrelet yang memang bekerja sama dengan pihak kepolisian yang mengasumsikan kalau serangan itu dilakukan untuk membawa si Lupin yang masih ada di reruntuhan biara. Yang ternyata setelah diselidiki lebih dalam, ternyata ada sebuah ruangan bawah tanah rahasia di bawah biara itu. Dan ketika Beautrelet mencoba membuka pintu bawah tanah itu, tanpa sengaja sebuah batu mengenai jasad kepala manusia dan membuatnya hancur. Tapi kemudian pihak kepolisian menduga jasad itu milik Lupin yang sudah terluka sejak penyerangan awal dan tidak dapat ditangani lukanya sehingga ia mati karena tidak tertolong.
Tapi di hari lain, Botkele ini mendapat surat dari Lupang yang memintanya untuk datang ke sebuah flat atau apartemen. Yang artinya, Lupang ini belum mati, ia masih hidup. Di sana, Lupang bernegosiasi dengan Botkele untuk tidak menerbitkan berita yang ia tulis. Karena pada saat itu, Botkele ini emang menjanjikan untuk menerbitkan sebuah berita perkembangan kasus itu. Nah, karena tentunya jika berita itu diterbitkan, eh, itu akan sangat merugikan Lupang. Dan tentunya Lupang mengancam si Botkele untuk membatalkan penerbitan berita itu. Jika tidak, ayahnya akan diculik. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, Botkele setuju dan mengubah naskah berita itu dengan janji akan mengembalikan ayahnya keesokan harinya. Tapi ya tentu nggak akan semudah itu kan. Hal itu nggak dilakukan sama Lupang. Justru Botkele menyelidiki itu sendiri dan dituntun menuju ke sebuah kastil tua atau markas Lupang yang selama ini menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Dengan bantuan pemilik kastil sebelumnya, yaitu Valmeres, Botkele, dan akhirnya di sana dia sadar, oh ini ternyata tempat yang ada di petunjuk surat yang berisikan angka itu, yang ternyata bertuliskan Legil Klus. Ternyata ini tempatnya. Nah, disinilah nanti kemampuan analisis mereka itu disandingkan. Di sini nanti Botkele itu akan menemukan banyak petunjuk yang mengarah ke ruangan rahasia yang menyimpan banyak harta karun berharga. Sebenarnya Lupang ini dia itu udah tahu tentang rahasia kastil ini. Dia udah menyelidiki itu jauh sebelum Botkele menyadari rahasia ini. Jadi dia udah menguasai semua teka-teki ini. Tapi dia membiarkan si Botkele ini terus memecahkan semua teka-teki itu seolah-olah dia menang. Dan seolah-olah si Lupang ini kalah gitu. Ternyata ruangan ini itu sudah dibangun berabad-abad lalu dan ruangan itu menyimpan banyak benda-benda berharga kayak mahkota, terus perhiasan, sampai benda-benda bersejarah lainnya. Dan di saat yang sama ketika Botkele masih menyelidiki kasus itu dan terus dia mengungkapkan ke publik bagaimana hasil penyelidikannya, di saat yang sama pula Lupang berhasil menguasai harta karun itu. Sedangkan Botkele dia tidak mendapatkan harta karun itu. Begitupun dia juga tidak dapat menangkap si Arsène Lupin. Nah, dalam suratnya, Lupin menuliskan bahwa Arsène Lupin memberikan dan mewariskan kepada negara Prancis seluruh harta karun yang tersimpan di jarum kosong, dengan satu syarat, bahwa seluruh harta karun ini harus ditempatkan di Museum Louvre di dalam ruangan yang nantinya akan dikenal sebagai ruangan Arsène Lupin. Walaupun cerita ini tuh cukup pahit ya, karena menelan banyak korban juga dalam kasusnya, tapi di sini juga ada sedikit cerita romansnya, karena Lupin justru menemukan wanita yang ia cintai. Di akhir cerita, ia mengajak wanita ini pergi bersama dia. Ini juga menunjukkan bahwa kecerdasan itu sering kali lebih berkuasa daripada hukum.
Arsène Lupin itu tidak pernah benar-benar menang karena kekuatan fisiknya atau karena statusnya, tapi karena kemampuan ia membaca manusia, sejarah, dan sistem. Nah, melalui Lupin ini, Maurice Leblanc itu menyampaikan kritik bahwa hukum dan institusi negara tidak selalu mampu mengendalikan orang yang berpikir lebih cerdas dari sistem itu sendiri.